Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh dan solehah? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan dilindungi oleh Allah. Bertemu lagi di pelajaran Al-Quran Hadis masih bersama Ibu Sahrunia, yakni pada pertemuan yang keempat. Nah, di pertemuan kedua dan ketiga, di pertemuan kedua kita sudah membahas mad silah, serta di pertemuan yang ketiga kita sudah membahas mad badal dan mad tamkin. Nah, untuk yang pertemuan keempat ini yang akan kita bahas adalah mad farqi. Nah, apa itu mad farqi? Bagaimana cara membacanya? Kemudian ada di mana contoh-contohnya, nanti akan kita bahas di selanjutnya. Jadi tetap semangat meskipun kita belajar dari rumah, walaupun kita tidak tatap muka, kita harus tetap semangat karena kenapa? Menuntut ilmu itu boleh di mana saja, kapan saja, dan dengan media apa saja. Jadi tetap semangat ya anak-anak ya. Oke, lanjut ke pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah mad farqi. Apa itu mad farqi? Nah, mad farqi pengertiannya adalah mad farqi, mad artinya memanjangkan. Sedangkan farqi itu artinya membeda atau pembeda. Apa yang membedakan di sini atau apa yang dibedakan? Yakni yang akan dibedakan adalah membedakan antara hamzah istifham, yakni pertanyaan, dan hamzah khobar atau kabar atau berita. Sedangkan menurut istilah adalah bacaan panjang yang terjadi karena terdapat mad badal yang bertemu dengan huruf bertasdid. Jadi ada mad badal, kemudian sesudahnya ada mad ada huruf yang bertasdid. Cara membacanya bagaimana? Adapun cara membacanya adalah dipanjangkan sepanjang 6 harokat atau 3 alif, serta kemudian ditasdidkan ke huruf yang bertasdid. Adapun contoh dari mad farqi di dalam Al-Quran itu hanya terdapat pada 3 surah, akan tetapi dia ada 4 ayat. Yang pertama pada surah Yunus ayat 59, yang kedua Quran surah An-Naml ayat 59, dan surah Al-An'am ayat 143, dan yang terakhir surah Al-An'am ayat 144. Contoh yang pertama yakni pada Quran surah Yunus ayat 59 seperti yang di atas ini, yang bunyinya Qul Allahu azina lakum. Ibu ulangi ya. Qul Allahu azina lakum. Ingat lafaz Allahnya ketika dari alif ke Allahnya itu harus 6 harokat. Qul Allahu azina lakum. Kenapa demikian? Karena sebelum lafaz Allah ada mad badal yakni di alif tersebut, dan di lafaz Allahnya ada huruf yang bertasdid. Jadi Allah dari alifnya ke Allahnya itu dipanjangkan sepanjang 6 harokat. Untuk contoh yang kedua, yakni terdapat pada surah An-Naml ayat 59 seperti yang kalian lihat sendiri, yang bunyinya Allahu khairun amma yushrikun. Ulangi. Allahu khairun amma yushrikun. Di lafaz Allah ada mad badal bertemu dengan tasdid, jadi wajib dipanjangkan sepanjang 6 harokat. Penjelasannya sama seperti Quran surah Yunus ayat 59. Untuk surah Al-An'am ayat 143 dan Al-An'am ayat 144 itu sama, yakni bacaannya Qul azzakaraini harrama amil unsayain. Ibu ulangi. Qul azzakaraini harrama amil unsayain. Di azzakaro
Az-zakara asalnya yang alifnya itu a'azza. Tapi hamzah yang kedua diganti menjadi hamzah sehingga menjadi A-nya panjang. Karena huruf zalnya bertasydid, maka alifnya dipanjangkan sepanjang 6 harokat, kemudian ditekan ke huruf zalnya yang bertasydid sehingga azza. Jadi ibu ulangi, qul azzakaraini harrama amil unsayain. Jadi itu contoh dari Al-An'am ayat 143 dan Al-An'am ayat 144. Demikianlah dengan pembelajaran kali ini, yakni yang berkaitan dengan mad farqi. Kesimpulannya adalah mad farqi terjadi karena adanya mad badal yang bertemu dengan huruf yang bertasydid sehingga dipanjangkan menjadi 6 harokat. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Marilah kita akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa tetap semangat dan tetap belajar di rumah meskipun tidak tatap muka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.